Malam, Saudara Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan, jika IKN hendak digunakan menjadi pusat pemerintahan, maka perlu fasilitas 3 pilar utama yang harus siap pada tahun 2028. Kodari menjelaskan 3 lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, yakni eksekutif, legislatif, dan tentunya yudikatif, sudah harus ada fasilitasnya di IKN. Sejauh ini IKN baru terbentuk fasilitas eksekutif, yakni adalah Istana Presiden. Ia menyebut fasilitas dari DPR, MPR, dan lembaga lainnya juga perlu dibuat agar roda pemerintahan berjalan efektif saat sudah berada di IKN. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bakal mengawal pembangunan IKN agar tercapai target dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut AHY, sejumlah infrastruktur sudah berdiri antara lain Rumah Susun ASN, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Training Center PSSI. Kita kawal semuanya ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita lanjutkan pembangunan IKN untuk kawasan atau ya pusat yudikatif maupun legislatif. Nah, kalau itu sudah rampung, tentunya bersama dengan kawasan eksekutif itu bisa menjadi ibu kota politik yang bisa digunakan untuk sejumlah acara. Saudara, pemerintah mengokohkan visi menjadikan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028 mendatang. Tapi apa sebenarnya makna dari ibu kota politik? Apakah nantinya kantor pusat pemerintahan seperti Presiden, Wapres, serta lembaga tinggi negara juga akan mulai menjalankan perannya dari IKN? Publik pun saat ini menanti konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam membuktikan bahwa IKN bukan sekedar proyek simbolik, melainkan transformasi nyata pusat pemerintahan Indonesia. Kami akan bahas hal ini dengan para narasumber kami. Ada Muhammad Hosin, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu Saidiman Ahmad, peneliti SMRC melalui yang juga hadir di studio dan juga yang hadir di virtual. Ada Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Selamat malam Pak Riza, Gus, Hojin, Mas Saidiman. Assalamualaikum. Ya, saya ke Pak Riza dulu, Pak Riza. Oh, sepertinya ada kendala komunikasi dulu dengan Pak Riza. Kalau gitu saya ke Gus Hojin dulu. Tadi kan sudah kita simak nih Gus. Ya. Kalau kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan Mas Kodari bilang bahwa harus ada 3 pilar negara dulu nih kalau mau menjadikan aktivitas ibu kota negara ini seutuhnya begitu. Tapi di sisi lain juga Mas AHY bilang ini akan menjadi ibu kota politik. Itu apakah artinya ibu kota politik ini menunggu 3 pilar itu tadi jadi di IKN atau bagaimana? Ya, yang pertama untuk menjelaskan secara normatif yuridis ya, tentunya yang lebih berkompeten adalah dari pemerintah ya. Apakah dari Menteri Hukum HAM, apakah itu dari Kepala Kantor Kepresidenan, artinya harus ada penjelasan secara argumentasi hukum ini apa pemaknaan. Yang kita kenal kan kalau dari amanat Undang-Undang Nomor 21 2023 terkait dengan IKN maupun Perpres 109 2024, kita tidak mengenal frase ibu kota politik, yang kita kenal adalah ibu kota negara. Tapi saya ingin melihat secara substantif sebetulnya ada 2 pesan besar yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama, ini menepis ya asumsi dan dugaan-dugaan bahwa IKN ini tidak berjalan atau pemerintah tidak sepenuh hati untuk menjalankan IKN bagian daripada program prioritas seperti yang tertuang dalam RPJMN dalam Perpres nomor 12 tahun 2025. Jadi sekali lagi
kita ingin melihat bahwa secara yuridis dan secara politis keberlanjutan IKN ini sudah memiliki koridor yang jelas, baik itu timeline waktu maupun norma hukum. Bahwa kemudian ada ekosistem yang harus dipersiapkan itu suatu keniscayaan. Tidak mungkin pusat pemerintahan hanya berdiri koridor satu cabang kekuasaan eksekutif saja. Tentunya juga dalam iklim demokrasi kita mengenal konsep trias politika, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kemudian yang kedua, secara politik anggaran kebetulan kami di Komisi 2 bermitra dengan otorita IKN terus running sebetulnya. Jadi dari tahun ini sudah ada beberapa infrastruktur pendukung untuk mempersiapkan baik itu kantor, baik itu rumah dari legislatif maupun yudikatif sudah berjalan. Bahkan di 2025 ini di antara kementerian lembaga mitra Komisi 2, otorita IKN ini penerima anggaran terbesar sejumlah 14 triliun. Dan untuk 2026 ada 21 triliun walaupun yang sudah di-approve 6 triliun. Tapi bukan berarti sisanya itu tidak di ACC, cuman menunggu mekanisme dan penyesuaian dari nomenklatur kementerian lembaga yang lain. Oke, saya akan coba sapa lagi Pak Riza Patria. Pak Riza sudah bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, Pak Riza, ini tadi saya tanya ke Gus Hojin bahwa ada pernyataan dari KSP bahwa ini nunggu 3 pilar negara bisa terbentuk semuanya seluruhnya di IKN. Tapi di sisi lain juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Mas Ahaye bilang juga ini kan akan jadi ibu kota politik tahun 2028. Nah, alih-alih dilabeli ibu kota politik, nggak sebaiknya kita juga merujuk pada terminologi kota pemerintahan misalnya begitu. Bagaimana posisi Gerindra dalam hal ini? Ya sebenarnya nggak ada bedanya kota pemerintahan dengan ibu kota politik. Apa sih bedanya, kan sama. Ya politik itu kan tadi trias politika, pemerintah itu kan yang sudah disampaikan berkali-kali oleh semua para narasumber maupun dari KSP, ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Itu harus terpenuhi. Itu syarat sebuah bangsa, sebuah negara, dan sebuah ibu kota. Nah, jadi kalau itu terpenuhi secara politik, ini kan kalau lihat judulnya ini kan Perpres nomor 79 tahun 2025 ini tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025. Yaitu apa? Pemerintah ingin memastikan bahwa apabila ada pendapat-pendapat yang menganggap tidak serius lah, berhentilah dan sebagainya, itu tidak betul. Malah dikeluarkan Perpres ini menegaskan Pak Prabowo, pemerintah negara memastikan bahwa proses daripada pembentukan ibu kota negara di Kalimantan Timur selain berjalan, tapi juga dilakukan upaya-upaya percepatan. Kenapa disebut pemerintahan politik? Karena 3 unsur tadi menjadi penting, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu yang ingin kita dorong. Kalau ini sudah ada di ibu kota, maka tidak ada alasan lagi bagi semua pihak tidak berpindah ke ibu kota yang baru. Dan kalau sudah ada di situ dukungan legislatif, Mas Hojin, itu penting sekali di DPR, itu tidak hanya dukungan politik atau political will dari pemerintah, dari DPR, tapi juga dukungan anggaran, transparansi, komitmen, dan dengan demikian seperti yang saya sampaikan berkali-kali sebelumnya, bahwa nanti sektor lainnya akan mengikuti. Apa itu? Yang paling utama apa? Kan pada dasarnya utama sektor ekonomi harus bergerak setelah infrastruktur dibangun, bangunan, jalan, perumahan, dan sebagainya, tapi ekonomi, bisnisnya harus jalan, maka harus ada hotel. Hotel akan masuk di situ, perlu investasi, tidak mungkin semua dibayar oleh APBN, maka swasta harus masuk. Swasta ingin ada kepastian. Betul ini mau dibangun, siapa saja nanti yang akan tinggal di sana, siapa yang akan berpindah. Setelah itu bagaimana dengan rumah sakit, bagaimana dengan sekolah. Semua sekolah juga swasta juga akan membangun sekolah di situ. Kalau ada pasarnya, begitu juga mall, pasar, apalagi hotel, semualah. Para wisata, semua akan berpindah. Tapi kan mereka kan harus mengikuti pasar. Apa itu? Ada penduduknya, karena itu konsumennya. Kan yang akan membiayai, karena tidak semua harus dibiayai oleh APBN maupun APBD. Jadi sekali lagi adanya Perpres ini menjadi penting, menunjukkan komitmen, kesungguhan, dan konsistensi pemerintah
untuk memastikan bahwa ibu kota negara, tetap ibu berjalan. kota pemerintahan maupun ibu kota politik itu hadir di Kalimantan Oke. Timur. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, kenapa harus tahun 2028? Ini juga ekspektasi publik menunjukkan bahwa sebenarnya ya kita pengen lihat juga, publik juga ingin melihat bahwa konsistensi pemerintah untuk menjadikan ibu kota Nusantara ini menjadi pusat pemerintahan. Nah, ini apakah terkendala juga tadi yang disinggung oleh Pak Riza, masalah anggaran, masalah investasi yang belum masuk atau bagaimana? Ya jadi sekali lagi, ini bukan cuma soal anggaran, ini banyak. Jadi membangun ibu kota itu membangun sebuah ekosistem. Itu tidak mudah. Coba kita lihat beberapa negara. Semua negara yang melakukan pemindahan ibu kota atau kota pemerintahan dan lain sebagainya, itu perlu waktu proses yang lama dan panjang. Lihat Putrajaya di Malaysia. Saya datang ke sana beberapa, sepi sekali. Jadi tidak mudah gitu loh, memindahkan sebuah ibu kota. Kalau yang namanya PNS, ya asal ada perintah, nggak ada pilihan, dia pindah. TNI, Polri, Kejaksaan dia pindah. Tapi kalau yang pindah cuma bapaknya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana anak-anaknya? Itu kan jadi masalah. Nah, supaya anaknya bisa ikut pindah, tentu harus ada sekolah yang memadai, rumah sakit yang layak dan sebagainya, termasuk ya tempat bermain dan sebagainya. Artinya apa? Semua ekosistem harus dibangun. Nah, membangun ini sebuah proses. Tapi lagi-lagi, kalau sekedar infrastruktur itu cuma masalah uang. Itu mudah diatasi oleh pemerintah kalau cuma masalah uang. Tapi yang sulit adalah memindahkan satu kehidupan atau ekosistem itu sendiri. Nah, ini perlu waktu, perlu dukungan. Dan ini yang perlu waktu yang panjang. Saya meyakini dulu saya masih di Komisi 2 udah bicara. Tidak semudah itu memindahkan. Bagaimana dengan istri, anak, adik, keluarga itu harus dipikirkan. Memisahkan bapak dengan anak juga itu harus dipikirkan. Ekosistemnya tadi yang harus dibangun ya, Pak Riza ya. Semua pasti ya, ekosistemnya harus disiapkan. Ekosistemnya harus disiapkan secara matang dan sempurna. Ya, nanti setelah jeda saya akan juga bertanya ke Mas Hediman. Saya ingin tahu juga apakah SMRC punya analisis atau bahkan survei misalnya soal opini publik terhadap penetapan IKN ini sebagai ibu kota politik yang sudah digemburkan oleh pemerintah, kan diksinya ibu kota politik tahun 2008. Apakah ini juga berpengaruh terhadap isu anggaran dan kesiapan infrastruktur menurut publik? Saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan malam hari ini. Tadi saya bertanya kepada Mas Hediman dari SMRC soal label ibu kota politik yang saat ini disematkan pemerintah ke IKN gitu kira-kira. Kira-kira reaksi publik atau opini publik akan terbentuknya seperti apa? Karena selama ini kan dianggap oleh publik IKN itu ya ibu kota seluruhnya seperti yang Pak Riza bilang, yang ekosistemnya sudah terbangun seluruhnya begitu kira-kira. Ya, memang sebelumnya ada wacana IKN itu ya akan menjadi ibu kota negara. Sementara ibu kota ekonomi misalnya masih di Jakarta. Di Jakarta, sama seperti New York dan Washington DC kalau di Amerika Serikat ya. Kuala Lumpur dengan Putrajaya, Sydney dengan Canberra atau Melbourne gitu ya. Jadi itu biasa di negara-negara lain. Tapi dikotomi itu yang lumrah yang kita dengar ya selama ini. Sementara istilah ibu kota politik saya kira itu relatif baru dalam diskursus mengenai IKN kita. Mungkin yang perlu ditafsir di sana kenapa presiden atau pemerintah menggunakan istilah itu dibanding secara lugas menggunakan istilah ibu kota negara di tahun 2008 dan 2028. Dan kita juga harus ingat bahwa ini sudah mundur berapa kali sebetulnya ya pemindahan ibu kota ya sejak Jokowi 2 kali mundur dan ini kemudian mundur lebih jauh ke 2028. Tetapi saya pikir ini menurut saya ini bisa dipahami karena membangun ibu kota seperti kata Mas Riza Patria tadi, memang ini bukan sekedar pemerintahan, bukan sekedar politik di trias politika begitu ya akan pindah di sana, tapi ini membangun satu kehidupan, satu masyarakat. Kalau kita lihat di 3 kota baru yang dibikin yang sangat terkenal ya, Washington DC, Canberra atau Putrajaya, itu kan butuh waktu. Sampai sekarang misalnya di Canberra itu sudah lebih dari 100 tahun umurnya dan masih sangat sepi. Penduduknya hanya sekitar 300 sampai 400 ribu orang. Karakter kota pemerintahan seperti itu ya, tapi ingat bahwa kota-kota ini tidak terlalu jauh dari kota lamanya. Washington DC misalnya hanya bisa ditempuh sekitar 2 sampai 3 jam dari Philadelphia kan ke Washington DC, atau dari New York hanya 4 sampai 5 jam. Putrajaya bahkan
kurang dari sejam gitu ya. Dia hanya bagian utara dari ini udah lintas pulau ya? Iya, ini lintas pulau sehingga memang tidak bisa menurut saya secepat seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang dengan menetapkan kira-kira 2028 baru bisa dijadikan ini sebagai ibu kota politik. Menurut saya itu adalah pandangan yang cukup realistis. Ini tidak bisa dilakukan sedemikian cepat karena ada kehidupan yang harus dibangun di sana. Tetapi penggunaan istilah ibu kota politik ini yang bermasalah. Menurut saya ini justru bisa, kalau tadi Pak Riza mengatakan ini untuk memberi kepastian kepada calon-calon investor dari swasta, dari luar negeri dan seterusnya. Menurut saya ini justru bisa menimbulkan ketidakpastian. Seolah-olah pemerintahan ini ragu-ragu. Kenapa tidak langsung pakai ibu kota negara seperti sebelumnya gitu? Kenapa harus belok dulu ibu kota politik? Seolah-olah tidak sepenuhnya atau tidak sepenuhnya yakin target 2028 itu akan tercapai. Setidaknya pembangunan infrastruktur. Kalau kita lihat sekarang kan baru sekitar 20% pembangunan infrastruktur. Belum lagi kalau kita bicara mengenai pembangunan masyarakat atau kehidupan yang lebih kompleks. Gus Sozin, menghadapi diskursus ibu kota politik kira-kira di Komisi 2 DPR, sebagai perwakilan rakyat juga, sebagai anggota DPR, apakah juga ini nanti akan diberikan masukan lah kepada pemerintah? Tadi seperti yang dibilang oleh Pak Saidiman juga bahwa ini justru menimbulkan ketidakpastian untuk misalnya kalau ingin membangun ekosistem ekonomi ataupun ekosistem pemerintahan yang dimana investor juga bisa ikut andil masuk di dalamnya. Ya, kalau secara norma yuridis memang ini masih menjadi tanda tanya besar ya. Paling tidak PKB sebagai bagian daripada partai koalisi pemerintah, kita tetap memberikan catatan kritis. Perlu publik diberikan pemahaman apa sih basis argumentasi yuridis. Ada frase baru dari ibu kota negara menjadi ibu kota politik. Kalau kita mengacu kepada hierarki undang-undang nomor 21 2023, termasuk di Perpres 109 2024, tidak pernah ada terminologi ibu kota politik. Lah, kemudian di Perpres 79 yang beberapa hari di launching oleh pemerintah yang ditandatangani 30 Juni kalau tidak salah, di lampiran ke-65 di sana ada frasa ibu kota politik. Nah, cuman kembali lagi kita tidak boleh terjebak ansih hanya sebatas urusan formil yuridis saja, tapi secara substantif paling tidak sudah ada timeline seperti yang disampaikan Mas. Paralel saja tadi. begitu ya? Betul. Kalau saya menangkapnya ini secara substantif merupakan fase transisi ya. Fase transisi kalau kita mengacu dari negara-negara yang sudah lebih dulu melakukan itu, misalkan seperti di Brazil dari Rio de Janeiro kemudian sekarang jadi Brasilia, pusat pemerintahan. Kalau secara terminologi politik ya ibu kota politik dan pemerintahan itu sama sebetulnya. Karena tidak mungkin ekosistem politik itu tanpa terdapat 3 unsur cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cuman sependek pengetahuan kami kalau berbicara koridor yuridis itu kan saklek ya. Terminologi itu memiliki konsekuensi panjang terhadap satu pemaknaan. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Mas Riza, sampaikan Mas Saidiman barusan, ini satu tarikan nafas yang sama. Kita sebagai putra bangsa memiliki optimisme dan itu diperjelas oleh Presiden melalui Perpres 79 ini, seperti itu. Tapi kalau penjelasan yang lebih detail apa maksud daripada terminologi ibu kota politik ya pemerintah yang ini di sini kebetulan Pak Riza juga mewakili eksekutif sebetulnya. Saya ingin ya meskipun tadi kalau kata Pak Riza ya sama saja lah mau ibu kota politik, mau ibu kota pemerintahan, mau ibu kota negara sama aja sebenarnya. Cuman kan tadi balik lagi secara yuridis untuk menciptakan trust gitu ya dari investor misalnya untuk menciptakan ekosistem secara keseluruhan. Terminologi ini juga penting nggak penting, tapi ya ada pentingnya juga kalau saya lihat untuk menarik minat dari investor itu tadi. Bagaimana pemerintah juga memastikan bahwa ini sama saja sebenarnya gitu loh, Pak Riza. Ya, Pak Riza, mohon maaf, audionya masih di mute sepertinya. Betul, ini sama saja sesungguhnya. Justru yang ingin kami sampaikan adalah pemahaman yang kami tangkap ya dari kata ibu kota politik kan belum ada dalam proses sebelumnya. Saya menilai bahwa berpendapat penekanan ibu kota politik itu justru ingin mendorong komitmen, kesungguhan dan konsistensi daripada pemerintah. Dan trias politika ini sesuatu yang paling penting. Setidaknya apabila sudah berdiri bangunan dengan segala fasilitasnya tadi, DPR, MPR, kemudian juga yudikatif di situ, eksekutif di situ, tidak ada lagi pilihan
untuk tidak berpindah, kira-kira begitu loh. Oke. Justru Pak Prabowo untuk menunjukkan komitmennya sudah pindah. Semua dengan sendirinya akan mengikutinya. Oke, sorry Pak Riza. Jadi yang ingin dijual oleh pemerintah ini ekosistem politiknya dulu supaya menarik minat orang-orang tadi, investor-investor tadi, begitu? Maksud saya kalau lembaga ini sudah hadir di situ, maka dengan sendirinya tidak ada pilihan, memang betul berpindah gitu loh. Tidak ada lagi setengah-setengah. Tapi tidak berarti dengan berpindahnya Trias Politika ini yang lain tidak diikutkan. Justru dengan begini ingin menyertakan, mengikutkan dan memastikan kepada sektor lain, termasuk sektor ekonomi. Sekalipun kita lihat bahwa ekonomi mungkin akan terus berkembang masih di Jakarta, katakanlah sebagai pusat ekonomi. Ya. Tapi faktor lainnya, sektor lain akan terus berkembang, pindah ke ibu kota yang baru. Kalau dengan gitu, berpindah ke ibu kota yang baru ini, Trias Politika ini, maka dengan sendirinya semua akan terbangun, ke depan akan terbangun sebuah ekosistem tadi yang saya sebutkan. Nah, membangun ekosistem ini tidak mudah. Backbone-nya di mana? Backbone-nya tadi. Backbone-nya, tulang punggungnya ada di 3 ini. Ketika 3 ini hadir, dengan sendirinya semua akan mengikuti. Itulah yang akan mempercepat terbentuknya ekosistem sebuah ibu kota negara. Saya punya pertanyaan yang sama buat Gus Hozin dan juga Mas Saidiman. Saya ke Mas Saidiman dulu. Kalau gitu, kalau jualannya pemerintah dalam tanda kutip tadi, ekosistem politik yang ingin jual, apakah ekosistem penunjangnya juga akan get attracted dengan ekosistem politik yang akan dibangun nanti? Pasti tidak mudah ya. Lagi-lagi kalau kita merujuk ke negara-negara lain, memang pindah tetapi pusat ekonomi itu tidak terlalu jauh. Katakanlah bahkan pusat kebudayaan. Kalau kita Australia misalkan, Canberra ke Sydney sebagai pusat ekonomi itu hanya 3 jam. Ke Melbourne sebagai pusat kebudayaannya Australia itu ya sekitar 8 jam naik kereta. Jadi tidak terlalu jauh. Tapi ini itu beda pulau dan sangat jauh, 2 jam perjalanan pesawat ke sana, dari Balikpapan ke IKN bisa sejam 2 jam tergantung infrastruktur jalannya bagaimana ya. Jadi sangat jauh. Menurut saya kalau dipaksakan justru menurut saya bermasalah justru, karena tidak mungkin satu kota itu tiba-tiba muncul hanya karena ada infrastrukturnya. Infrastruktur satu hal dan itu baru setengah jalan kan. Mungkin baru 20-30% sekarang. Bahkan yang baru ada tadi ibu kota, istana. Tetapi fasilitas yang lain untuk DPR, untuk yudikatif belum terbangun. Fasilitas ekonomi misalnya itu langkah selanjutnya mungkin. Jadi saya melihat bahkan 2028 itu secara rasional target itu masih terlalu dekat. Mungkin dengan alasan itu kemudian melampaui periode pemerintahan selanjutnya berarti? Ya, mungkin dengan alasan itu kemudian pemerintah menggunakan istilah ibu kota politik. Jadi amannya begitu. Sebut saja ibu kota politik karena janji pemindahan IKN ini sudah terlanjur dikeluarkan pemerintahan sebelumnya kan. Dan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Kalimantan, Sulawesi itu menyambut dengan sangat positif perpindahan ibu kota itu berdasarkan studi yang kami lakukan. Tapi yang terjadi saat ini Perpres sudah ditandatangani, Gus. Wah, ibu kota politik, frasa ibu kota politik ini sudah ada di dalam Perpres itu. Pertanyaan saya kurang lebih sama sebenarnya. Apakah ekosistem penunjangnya akan juga get attracted dengan ibu kota politik ini, dan kira-kira yang dikatakan Mas Saidiman tadi, apakah ini akan melampaui masa pemerintahan selanjutnya untuk benar-benar secara utuh ekosistem ibu kota pemerintahan ini terbangun di IKN? Iya, kalau berbicara optimisme, kami kebetulan yang memang sejauh ini cukup intent dengan otorita IKN. Kalau kita melihat beberapa indikator secara politik anggaran, kemudian secara timeline pelaksanaan di lapangan masih on track ya. Apalagi dipertegas dengan keluarnya Perpres 79 ini semakin menguatkan keyakinan kami 2028 bahkan 2027 maksimal 2027 akhir itu sudah bisa jalan di sana. Jadi mohon maaf, kalau terkait infrastruktur eksekutif itu sudah hampir 100%. Dari istana, kemudian rusun untuk ASN, kemudian transportasi, fasilitas pendukung lainnya. Bahkan yang untuk legislatif dan yudikatif ada beberapa yang sudah keberlanjutan. Di tahun 2026 itu melanjutkan apa yang sudah dicanangkan. Kalau tidak salah bulan depan, Oktober, itu sudah mulai running yang untuk bangunan legislatif dan yudikatif. Artinya secara timeline waktu, kebetulan kami yang cukup intent dengan otorita IKN, baik pertemuan secara formal di DPR maupun kita kunjungan ke lapangan, ke IKN,
IKN, semuanya masih on track ya. Terus kemudian yang kedua Mas, ini pindah ibu kota ini kan sebetulnya ini membentuk satu peradaban baru ya. Ini menjadi satu simbol bagaimana Indonesia bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju. Jadi terkait dengan masalah jualan, mungkin saya punya sudut pandang yang sedikit berbeda dengan Mas Riza. Nggak mungkin ekosistem pemerintahan kita jual kepada investor, karena muara atau filosofi pemerintahan itu kan public services ya, bukan business oriented. Jadi ini menjadi trigger awal sebetulnya, menjadi stimulus awal fasilitas penunjang pemerintahan 3 cabang kekuasaan ini untuk kemudian migrasi orang-orang atau ASN dan pejabat ke sana untuk men-trigger ekosistem ekonomi juga pada akhirnya ke sana nanti. Artinya sebenarnya Perpres ini harus dipoles lagi sepertinya untuk mereka-mereka yang ingin juga tertarik untuk berinvestasi di sana, termasuk ekosistem penunjang bisa menopang keseluruhan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota pemerintahan. Dan yang harus dipahami publik adalah saat ini yang dibilang Gus Hozin tadi tetap on the right track. Jadi 2028 ini akan jadi titik awal mungkin jadi pemerintah untuk bisa sepenuhnya memindahkan ibu kota negara ke IKN. Baik, terima kasih diskusi kita malam hari ini menarik sekali. Terima kasih, Mas. Pak Gus Hozin, Mas Saidiman, juga Pak Riza yang bergabung melalui virtual. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Riza. Saudara, Kapolri bentuk tim reformasi Polri. Mampukah tim ini berbenah dan membuat Polri lebih baik? Kita punya ulasannya, dipandu rekan saya Audrey Chandra sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya.